Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, peserta lomba TTG tingkat provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang saya hormati. Baik, saya memperkenalkan diri. Saya bernama Asep Irwan Firdaus. Saya mewakili teknologi tempat guna di Kabupaten Sumedang dari Desa Mulyasari. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, dari sini ada Posyantek Desa Mulyasari yang bertema dengan melalui teknologi tempat guna desa dapat menuju desa yang mandiri. Dari Posyantek tersebut, Posyantek Desa Mulyasari memiliki visi sebagai berikut: sebagai lembaga yang dapat memberikan pelayanan desa kepada masyarakat dan promosi jenis TTG kepada masyarakat maupun pemerintah dalam meningkatkan perekonomian desa, pemerintah daerah dan nasional. Dari sinilah misi pun juga muncul. Dari misi Posyantek Desa Mulyasari, yaitu menjadikan Posyantek Desa Mulyasari sebagai salah satu mitra pemerintah pusat, daerah dan desa dalam menyediakan dan pengembangan inovasi masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Dari sinilah Posyantek Desa Mulyasari mengembangkan yang berupa tentang penanggulangan sampah. Mungkin dari Posyantek Desa Mulyasari dengan penanggulangan sampah ini bermula kronologis dari awal. Dari warga masyarakat ini sudah memerlukan dan sangat urgent terhadap sampah yang ada di wilayah Desa Mulyasari ini. Dari sinilah Bapak Kepala Desa mempunyai pemikiran dan inovasi ingin menanggulangi masalah sampah tersebut, dan di sini dikembangkan oleh Posyantek Desa Mulyasari dan bekerja sama dengan Bumdesma Desa Mulyasari. Lalu slide berikutnya, dasar pembentukan kelembagaan. Yang pertama ada peraturan pemerintah, di bawahnya itu kami peraturan Mendagri dalam Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2011. Lalu kesininya keputusan kepala desa, ada surat keputusan kepala desa nomor 990 garis miring Kep 02B garis miring DS garis miring 2019 Wartek Desa Mulyasari, mohon maaf. Lalu dari peraturan pemerintah ini ada peraturan Menteri Desa PDTT nomor 23 tahun 2017. Lalu ada keputusan Desa Mulyasari, keputusan kepala desa, yaitu surat keputusan kepala desa nomor 990 garis miring Kep strip 08 garis miring DS garis miring 2020 Posyantek Desa Mulyasari, mohon maaf. Lalu ada tugas dan fungsi dari Posyantek itu adalah memberikan pelayanan teknis informasi promosi jenis atau spesifikasi TTG. Lalu yang kedua ada memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan peningkatan TTG. Yang ketiga ada menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG. Lalu ada memotivasi penerapan TTG di desa di masyarakat. Yang berikutnya memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG. Yang terakhir memfasilitasi penerapan TTG ini diatur dengan peraturan organisasi. Dari sinilah peraturan-peraturan dan yang kami pun juga tidak memasukkan, bahwasannya kami pernah baca dan diberikan informasi bahwasannya TTG itu harus bekerja sama dengan Bumdes. Makanya dari sinilah kami sebagai TTG Desa Mulyasari, Posyantek Desa Mulyasari bekerja sama dengan Bumdes terkait dengan sampah tersebut.
Berinovasi dengan sampah tersebut, Bapak Kepala Desa mempunyai inovasi tersebut karena sudah memonitor semua wilayah di wilayah Desa Mulyasari bahwasanya banyak sampah-sampah yang berserakan, tidak terkoordinir. Maka dari sanalah BUMDes dan Posyantek Desa Mulyasari bisa bekerja sama. Lalu slide berikutnya, ini ada legalitas kelembagaan, ini adalah SK kami di tahun 2021. Lalu yang berikutnya, ini ada struktur dan kelembagaan organisasi Posyantek Desa Mulyasari. Ketuanya itu Bapak Syarifuddin, lalu bendaharanya Cece Sopandi, sekretarisnya Ibu Is Khotimah, seksi pelayanan TTG dan usaha yaitu ada Bapak Evan Mustafa. Lalu seksi pengembangan TTG ada Bapak Asep Herman, dan seksi kemitraan saya sendiri Asep Firman Firdaus. Dari semua struktur keorganisasian ini, mohon maaf yang 4 orang ini tidak bisa berkumpul dengan kita semua karena lagi ada kegiatan yang lain. Kami di sini berangkat bersama Bapak Ketua Posyantek, lalu saya sendiri dan didampingi beserta Bapak Kepala Desa. Lalu dalam Posyantek tersebut bahwasanya kami telah baca-baca dan kami pun juga telah sharing, memberikan informasi. Ada Permendes PDTT nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Nah, di sini juga ada maksud dan tujuan. Apa sih maksud dan tujuannya ini? Nah, di sini pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan dan pengembangan penguatan Posyantek. Lalu di sini juga ada pengelolaan sumber daya alam desa melalui penerapan teknologi tempat guna untuk yang pertama meningkatkan pendapatan masyarakat, yang kedua membuka lapangan kerja, yang ketiga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang keempat meningkatkan pendapat pemerintah desa, yang kelima meningkatkan nilai tambah produk. Boleh saya bedah dari sini satu persatu. Pengelolaan sumber daya alam desa melalui penerapan teknologi tepat guna ini banyak manfaat di desa kami. Yang pertama meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang awal mulanya masyarakat tidak mempunyai upah, tidak mempunyai pekerjaan, dengan adanya TTG tersebut bahwasanya masyarakat Desa Mulyasari terbantu dengan adanya pengelolaan sampah ini. Lalu yang kedua membuka lapangan kerja. Dari sanalah kami berkoordinasi dari mulai tingkat desa, kepala desa, lalu ada ke bawahnya karena bekerja sama dengan BUMDes, lalu ke bawahnya pun juga BUMDes menggunakan fasilitas dari RW, RT, bahkan Karang Taruna sebagai alat transportasi untuk mensukseskan pengelolaan sampah di Desa Mulyasari. Yang ketiga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bahwasanya perlu diketahui bahwasanya di zaman sekarang banyak lingkungan-lingkungan yang sangat kotor dengan bertimbulnya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Makanya dari sanalah kami sebagai anak muda dan bergelut di bidang Posyantek Desa Mulyasari mempunyai inovasi tersebut. Lalu yang keempat meningkatkan pendapatan pemerintah desa. Tentu jelas ini sudah menjadikan sebuah realita realita yang telah kami dapatkan pada bulan-bulan tahun ini. Lalu yang kelimanya meningkatkan nilai tambah produk. Nah, dari sinilah meningkatkan nilai tambah produk, banyak produk-produk yang telah kami temukan pada Posyantek tersebut. Next, untuk selanjutnya, nah bahwasanya di sini pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan SDA, dalam pengelolaan sampah. Di sini Bapak perlu diketahui ini adalah tempat pembakaran. Tempat pembakarannya
tungku, kalau bahasa Sundanya Pak, tungku. Ini tempat pembakarannya, ini tempatnya, dan ini adalah alat pembakarannya. Lalu kami pun juga mempunyai armada. Armadanya itu baru satu Bapak, ini adalah armadanya. Dan inilah secara kreatif mungkin, karena sampah di Desa Mulyasari sangatlah banyak, tidak mungkin hanya seperti ini, tapi ini ditambahkan untuk ke atasnya. Mungkin ini armadanya. Lalu juga penerapan produk mesin pembakaran sampah sederhana dan pengelolaan sampah di Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dan ini pun juga Bapak Bendahara dan Bapak Ketua Posyantek telah berkoordinasi dengan Bapak Kabid DPMD. Lalu yang selanjutnya, Posyantek Desa Mulyasari mendorong kapabilitas masyarakat dalam penerapan TTG di masyarakat. Nah, ini yang telah tadi disebutkan, dan ini pun juga tempat penampungan sampah. Ini adalah ruangannya, dan ini pun juga di ke belakangnya itu adalah tempat yang aman karena ini adalah perkebunan. Lalu ini alat pembakarannya Pak, seperti ini. Ini tempat untuk menampung bahan bakar yang digunakan, lalu diturunkanlah ke sini. Lalu ini adalah sebuah blower yang bisa mendorong si api ini untuk bisa besar ke atas. Nah, ini ada yang pertama kali direalisasikan. Lalu yang selanjutnya, sarana prasarana Posyantek Desa Mulyasari. Pertama kami pun juga mempunyai kantor sekretariatnya juga. Ini berdampingan dengan kantor BUMDes, karena kami pun juga Posyantek mempunyai ruangannya, BUMDesnya pun juga mempunyai ruangannya. Mungkin seperti ini. Lalu pendukung kerjanya ini adalah yang tadi Bapak Asep Herman. Lalu ini adalah mapping Desa Mulyasari. Ini adalah peta bahwasanya ini desa kami berada di sebelah sini. Lalu strukturnya ada, dan kami pun juga pernah mengikuti pelatihan seperti ini. Lalu selanjutnya, Mulyasari pun juga pemetaan produk TTG di desa Mulyasari mempunyai dua. Yang pertama penyulingan sederhana, dan yang kedua pembakaran sampah. Lalu yang kami diperbesar itu dan dikembangkan pembakaran sampah. Yang selanjutnya, katalog dari produk TTG Desa Mulyasari ini mempunyai dua produk. Yang pertama penyulingan daun mint, yang kedua pembakaran sampah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lalu mungkin tadi saya lupa Bapak, mohon izin untuk bisa menampilkan video, dan ini rasa dukungan dari kepala desa kepada kami sebagai pengurus TTG dan pengurus BUMDes. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Hamdan syukurillah amma ba'du. Puji dan syukur malah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam. Bahwa pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan berkumpul di tempat ini mendapatkan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan tentang adanya TTG yang ada di Desa Mulyasari. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami pemerintah Desa Mulyasari bekerjasama dengan para perangkat desa dan para generasi muda yang ada di Desa Mulyasari untuk membuat suatu inovasi dalam penanganan sampah yang ada di dalam negeri, yang ada di lingkungan khususnya Desa Mulyasari. Alhamdulillah kami telah menciptakan suatu alat yang pembakar sampah yang diinisiasi oleh para perangkat Desa Mulyasari dan para pemuda yang ada di Desa Mulyasari. Dengan adanya
TTG ini alhamdulillah respon dari warga masyarakat Desa Mosari sangat baik dan antusias menerima adanya TTG, karena permasalahan sampah yang ada di lingkungan Desa Mosari sudah bisa terpecahkan. Sehingga kami menghimbau kepada warga masyarakat Desa Mosari, marilah kita bersama-sama untuk memanfaatkan TTG yang ada di Desa Mosari ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kami telah menciptakan suatu alat yang pembakar sampah yang diinisiasi oleh para perangkat Desa Mulyasari dan para pemuda yang ada di Desa Mulyasari. Dengan adanya TTG ini, alhamdulillah respon dari warga masyarakat Desa Mulyasari sangat baik dan antusias menerima adanya TTG, karena permasalahan sampah yang ada di lingkungan Desa Mulyasari sudah bisa terpecahkan. Sehingga kami menghimbau kepada warga masyarakat Desa Mulyasari, marilah kita bersama-sama untuk memanfaatkan TTG yang ada di Desa Mulyasari ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi TTG ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kami harapkan kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi. Sekian sampai dari saya untuk mensosialisasikan TTG yang ada di Desa Mulyasari. Pada kesimpulan dan intinya bahwa TTG yang dirancang dan dibuat oleh Desa Mulyasari, alhamdulillah sambutan dari warga masyarakat Desa Mulyasari sangat baik dan respons baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu Bapak respon dari pendukungan dari kepala desa terkait Posyantek ini yang didukung dengan Bapak Kepala Desa untuk memajukan pengelolaan sampah yang ada di desa kami. Perlu diketahui juga Bapak, tadi saya ada yang tidak dimasukkan, bahwasanya kami pun juga dari pihak BUMDes dan itu pun juga kami mempunyai supaya terkoordinir dari semua sampah yang ada di desa kami pun juga memberikan sebuah buku pelanggan kepada para pelanggan sampah yang mengikuti program tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila atas ada kekurangan dan kelebihannya. Saya mau tanya, alat tadi pembakaran sampah tadi itu hanya alat bakar atau dimanfaatkan? Hanya alat bakar Pak? Hanya alat bakar. Ya. Jadi sampah dikumpulkan, dibakar atau ada bank sampah? Enggak Pak. Jadi dari kami pun juga sampah itu ditarik dari warga masyarakat menggunakan armada yang telah tadi kami tampilkan. Lalu sampah itu dipilah dan dipilih bahwasanya ada sampah organik dan non organik. Nah, sampah yang non organik seperti plastik yang bisa dibakar baru kami bakar, dan adapun sampah yang organik itu kami kelola lagi. Oh, oke. Perputaran ekonominya ada nggak di yang dilakukan oleh Ada Posyantek? Pak. Dari mana itu? Perputaran ekonomi itu yang pertama kami menarik dari masyarakat, dan ini pun juga sudah mempunyai kesepakatan musyawarah dari kepala desa, sekretaris desa, lalu BPD dan BUMDes, dan lalu itu juga direalisasikan kepada masyarakat dan menyetujui dengan nominal 20.000 per rumah. Ya. Kalau itu apa penyulingan minyak daun mint itu sejak kapan itu? Dari awal Pak, 2021. Oh, 2021. Jadi ya. Posyantek ini kalau nggak salah di situnya SK-nya 2005. 2021 Oh, Pak. 2021 berarti. Mungkin itu tanggal 25 2021. Oke. Ya. Ya, 2021. Ya.
Oh, oke. Berarti mulai awal penyulingan min sama yang satu lagi tadi apa ya? Sampah, Pak. Sampah ya, pengolahan Ya. sampah. Oke, dari situ berapa perputaran ekonominya? Kami yang pertama itu, Pak, dari bulan pertama, dari pertama kami pengelola sampah, yang pertama itu kami mempunyai konsumen sekitar 150 orang dari 2 dusun, karena kami dari desa itu mempunyai 2 dusun sebanyak 7 RW. Nah, dari 7 RW itu mempunyai konsumen 150 konsumen. Nah, lalu berkembang setelah melihat masyarakat karena sampah terkoordinir, karena tanggapan dari masyarakat pun juga bagus, bahwasanya setelah adanya pengelolaan sampah ini, sampah yang ada di Desa Mulyasari terkoordinir dengan bersih, lingkungan menjadi bersih, mungkin seperti itu. Yang min tadi, oh ya, penyulingan min itu kan jadi essential oil atau jadi minyak min aja untuk? Jadi minyak oil, Pak. Oh, essential oil itu. Ya. Berapa perputaran ekonominya? Mungkin itu, Pak, silakan, bisa ketuanya bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak tadi Pak? Itu. Ya. Untuk perputaran di penyulingan daun min, Pak, kebetulan ini kan Kang Asep di penyulingan tidak ikut pembuatannya, jadi saya sebagai inovatornya di penyulingan. Untuk daun min tadinya saya bekerjasama dengan BUMDes yang dulu sebelum Kang Asep, ini Kang Asep kan yang baru Pak. Sebelum itu untuk penghasilan oil minyak dari daun min itu cuma 2%. Jadi saya mengambil daun minyak itu untuk minuman Pak, minuman kesehatan. Cuman dikarenakan bahannya kurang diminati, jadi sementara ini di stop gitu Pak. Cuman jadi alatnya disimpan aja di gudang Desa Mulyasari gitu Pak. Tapi yang alatnya ada gitu, masih bisa diproduksi gitu. Kalau ada yang masih untuk masyarakat bisa memakai gitu, bisa bikin atau menyuling apa gitu bisa gitu Pak. Nah itu mungkin Pak. Jadi selama ini perputaran pos ini gimana? Dari mana? Kalau perputaran untuk daun min itu sementara sekarang lagi stop Pak. Yang di luar daun min misalnya gitu ya. Ini di luar daun min yang pengelolanya ini Direktur BUMDes Pak. Ya. Yang sampah. Anggaran untuk memutarkan posyantek ini dari mana sementara ini? Ada Pak anggaran dukungan dari Bapak Kepala Desa. Anggaran ada, yang Pak. diberikan dari ada Pak Desa. Ya. Tadinya Pak saya kaget Pak, di sininya di PowerPoint sebenarnya ada Pak yang ada anggaran yang telah kami share, yang kami tampilkan, tapi pas ketika tadi saya baca dan lihat lagi tidak ada gitu. Makanya tadi saya juga agak kaget gitu Pak gitu. Oke. Makasih Pak. Siap. Ya. Terima kasih Pak atas presentasinya. Ya. Untuk posisi saldo kas berapa sekarang? Untuk posisi saldo kas ada sekitar di 3.500.000 Pak. Pendapatan utama dari mana? Pendapatan utama itu Pak, kami kan menargetkan dari konsumen membayar sampah itu dengan nominal 20.000 per rumah dikali 150 konsumen Pak. Dari sanalah kami mempunyai uang gitu Pak. Baik, berarti itu iuran berarti ya, lebih ke iuran atau ini dari untuk apa? Jasa penggunaan pengolahan sampahnya atau gimana? Iya Pak. Oh. Jadi itu dari konsumen 150 dikali 20.000 itu sekitar 3 juta lebihan itu Pak. Jadi kami tuh sudah bermusyawarah dengan Bapak Kepala Desa dan BPD dan yang lain sebagainya, bahkan itu tercantum di berita acara. Jadi dari hasil tersebut
dibagi 50% untuk pengelola sampah dan 50% untuk kegunaan lainnya. Dan dari 50% itu di dalamnya itu ada PAD desa, pengelolaan sampah itu kayak biaya kerusakan, terus tadi harus ada yang dibeli kayak bahan bakar pembakar sampahnya dan lain sebagainya, mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya Pak. Kalau ini pemasukannya dari pengelolaan sampah saja? Iya Pak. Yang lain nggak ada? Tidak ada Pak. Oke, kemudian inovasi yang sudah diciptakan ada nggak? Inovasi yang sudah diciptakan kayak UMKM mungkin ada di kami itu mempunyai UMKM. Yang pertama ada rangginang, kami mempunyai produk rangginang, membikin ranggining, terus ada bukan ini ya apa namanya alat alatnya TTG, tidak ada Pak. nggak ada ya? Tidak ada. Kalau di lingkungan situ UMKM-nya cenderung makanan ya? Makanan Pak, karena di kami itu karena banyak pesawahan, jadi para petani menaruhkan separuh untuk menumbuhkan ketan gitu Pak. Jadi kan itu kan bahannya dari ketan, jadi bisa digunakan gitu Pak. Oke, terima kasih. Ya, terkait dengan pembakaran sampah tadi. Baik Pak. Saya lihat ini tidak ada sistem untuk filter asapnya ya. Ya, jadi Pak. pembakaran terbuka saja. Iya Pak. Jadi asapnya kemana-mana itu ya? Untuk asap Pak, yang pertamanya itu memang terbuka gitu Pak, kemana-mana asapnya. Tapi setelah kami melihat terus meneliti lagi, ada Pak, kami baru membuat selobong ke atas Pak, kayak knalpot gitu Pak. Selobongnya. Ya, Oke, gitu, tapi Pak. tidak ada filter di dalamnya ya? Tidak ada Pak. Oke, baik. Saya kira nanti dari Sumedang ini bisa konsultasi dengan Pak Iman Awaludin ya, Boleh. dari Posyantek Gudang kalau nggak salah. Ya, itu punya teknologi untuk insenerator. Jadi nanti disempurnakan lagi. Boleh. Karena kalau hanya asap saja keluar, itu nanti bermasalah. Apalagi yang dibakar ini kan termasuk plastik ya. Ya Pak. Bukan hanya organik saja kan, tapi termasuk plastik. Ya Pak. Terus suhu kalau membakar plastik itu harus di atas 850 derajat. Betul Ini Pak. kalau pembakaran alami seperti